Sana BTV kembali lagi di obrolan kesehatan ya. Kita akan lanjut lagi nih ngobrol. Tadi sebelum rehat juga menyampaikan ada tipe diet untuk remaja ya. Karena tadi seperti disampaikan bahwasanya ini mereka saat di usia remaja mungkin masih membutuhkan gizi-gizi yang cukup untuk berkembang. Namun memang ada hal-hal yang harus tetap dijaga gitu, harus ada yang dibatasi. Nah, seperti apa tuh tadi sudah dijelaskan sedikit. Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya lagi, Ibu. Kalau untuk yang tipe remaja, kita utamakan untuk yang tinggi protein. Tinggi protein gunanya untuk pertumbuhan supaya optimal, tidak terganggu pertumbuhannya, tetapi kita jaga juga hidrat arang atau kalorinya, jangan sampai kadar gula darahnya jadi naik. Jadi kita otomatiskan tinggi protein yang dari ayam, telur, itu yang kita tinggikan. Dari lauk hewani, ataupun lauk nabati seperti tahu tempe. Tapi kita batasi juga penggunaan nasi. Tetap ya untuk nasinya. Tetap kita batasi supaya kadar gula darahnya tadi tidak naik. Mungkin jenis nasi yang bisa dirubah ya, jadi kayak seperti nasi merah, seperti itu. Atau juga pengganti, kalau misalnya dia tidak, kalau sarapan kita ganti dengan roti yang berasal dari tepung gandum. Roti gandum ya penggantinya. Nah, ini mungkin bukan hanya untuk orang-orang yang memang sudah mengidap penyakit diabetes, namun mungkin untuk menjaga juga bisa ya Ibu ya. Ini mengganti makanan-makanan sehat seperti mengkonsumsi roti gandum tadi gitu. Karena memang itu pilihannya menjadi lebih sehat. Ibu, tapi kalau untuk penyakit diabetes ini kan kerap sekali disanding-sandingkan dengan orang yang obesitas ya, yang mempunyai berat badan berlebih. Namun orang-orang yang mungkin mempunyai berat badan normal bahkan kurang, apa memang juga bisa? Bisa juga yang punya. Jadi ada beberapa pasien penderita DM itu yang kelebihan berat badan, tetapi ada juga yang berat badannya kurang. Tetapi biasanya itu dia mempunyai riwayat dahulunya itu kelebihan berat badan. Kemudian terkena penyakit DM, kemudian dia akhirnya turun berat badannya. Karena itu tadi gangguan metabolisme, gangguan Nah, juga ada. Ada juga ya. Nah, kalau misalkan berat badannya memang sudah turun sekali nih. Nah, untuk konsumsi makanannya seperti apa nih? Kan itu kan dibatasi dengan yang kalorinya ya, nasinya. Kemudian tapi kita mix itu. Jadi sebenarnya kita lihat idealkah berat badan dengan tinggi badannya. Kalau sudah ideal ya kita seperti biasa diet. Tapi kalau dia tidak ideal, kita mix. Jadi makanannya itu seperti seperti anak remaja itu tadi, kita tinggi protein, tetapi tetap kita batasi yang kalorinya ini. Oke. Nah, kalau untuk cara mengolah makanan nih, untuk mengolah sayur, mungkin untuk pengolahan sebenarnya untuk menu-menu sayur. Nah, sebenarnya yang baiknya seperti apa sih, Ibu? Kalau yang itu tadi ya, kembali ke indeks glikemik. Indeks glikemik itu walaupun sudah ada beberapa sayuran yang mempunyai indeks glikemiknya rendah, tetapi kalau cara pengolahannya salah, itu menyebabkan tinggi. Nah, misal kita tambahkan dengan minyak, itu akhirnya jadi tinggi. Jadi cara pengolahannya direbus, kemudian dipupuk. Yang paling baik yang paling baik. Jadi usahakan seminimal mungkin menggunakan minyak. Jadi tumis-tumisan sebenarnya itu nggak baik ya Ibu ya. Mungkin ini Sana BTV atau kita sendiri juga di rumah sering sekali. Atau lagi makan goreng-gorengan. Iya, goreng-gorengan. Padahal itu tidak baik. Mungkin yang memang sering mengkonsumsi makanan-makanan tidak sehat ini juga olahraganya juga harus dimulai. Ini sudah makan tidak sehat, olahraganya juga enggak. Sangat kurang. Jadinya kadar gula darahnya ya tidak terpecah, akhirnya menumpuk, kemudian menumpuk lagi. Baik Bu, tapi kalau misalkan nih mungkin sebelum ditutup ya, untuk bagi kita sendiri sebenarnya mungkin kan tidak tahu nih berapa kandungan gula darah kita. Sebenarnya untuk melakukan tes gula darah itu normalnya berapa nih Bu, biar tahu? Kalau untuk gula darah sewaktu itu normalnya di bawah 126 mg per desiliter atau 100 ml darah. Kalau untuk gula darah, itu gula darah puasa. Kalau gula darah sewaktu itu 200. Jadi kalau sudah melebihi 200 itu terindikasi terkena penyakit. Berapa bulan sekali kalau misalkan tes itu mungkin? Ya, kalau tergantung usia. Tergantung usia Kalau usianya sudah di atas 50,
sebisa mungkin 1 bulan sekali, Pak. Apalagi kalau dia sudah terindikasi punya riwayat DN, ya, jadi harus setiap bulan. Harus dikontrol ya Bu. Kalau untuk yang kita yang baru itu ya kita minimal medical check up 6 bulan sekali. 6 bulan sekali untuk cek gula darah. Karena kadang kita tidak tahu ya, tidak sadar nih sudah mengkonsumsi makanan seperti apa, terus juga untuk pola hidup juga yang kadang juga kalau misalkan dibilang pola hidup sehat ini untuk beberapa orang bahkan hampir semuanya agak berat ya. Kadang-kadang saya juga berat itu kadang mengerjakan, tapi harus itu. Paling enggak setengah jam aja lah dalam 1 hari. Iya, harus ada paling tidak jalan kaki lah ya, gitu. Nah juga ini tadi sudah banyak yang disampaikan ini Sana BTV dari mungkin mengkonsumsi makanan. Tadi juga sudah disebutkan sebenarnya makanan apa saja yang bisa menjaga gula darah kita agar tetap stabil. Juga seperti apa mungkin pola hidup yang sehat. Yang paling penting itu jangan sampai pernah melewatkan sarapan ya Ibu. Mungkin sarapan ini bisa digantikan tadi dengan opsinya itu dengan roti gandum atau dengan buah-buahan. Nah kalau buah yang paling bagus sebenarnya untuk sarapan deh Bu. Kalau buah seperti apel kemudian pir. Nah, untuk yang beberapa yang kurang kalau buah makan buah bisa diganti dengan makan sayur. Nah, kemudian ada beberapa penelitian itu sebaiknya makan sayur dan buah itu sebelum makan nasi. Biar serapnya terserap dengan sempurna dulu, baru kita lanjutkan dengan makan nasi. Biasanya sih kalau sudah makan sayur dengan buah jadi kenyang kan? Jadi kenyang. Jadinya kan makan nasinya jadi sedikit jadi ya. sedikit. Nah ini nih mungkin yang sering sekali banyak juga orang salah nih makan buah jadi buahnya itu sebagai pencuci mulut. Sebenarnya salah ya Ibu ya. Sebenarnya ini alangkah baiknya kita mengkonsumsi buah itu sebelum makan. Jadi nanti baru bisa mengkonsumsi nasi setelah makan buah seperti itu. Aduh banyak sekali nih kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, mungkin Sana BTV juga baru tahu. Ini seperti yang tadi yang benar-benar fun fact-nya ternyata kalau misalkan kita mengkonsumsi buah itu lebih baik mengkonsumsi buah secara langsung, jangan di jus karena kandungan seratnya juga jadi lebih menurun seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak yang sudah mau berbincang-bincang bersama saya. Mungkin terakhir Bu, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Sana BTV juga, silakan Ibu. Pesan yang saya ingin sampaikan, sebaiknya kita sarapan, utamakan sarapan, kemudian aktivitas fisik, jangan mager. Untuk apalagi untuk yang usia yang mempunyai keturunan yang mempunyai riwayat keturunan, kemudian mempunyai kelebihan berat badan, aktivitas fisik harus dilakukan setiap hari, minimal setengah jam. Oke, intinya selain menjaga pola makan juga harus menjaga pola hidup sehat yang lainnya seperti berolahraga ya Ibu ya gitu, karena olahraga penting apalagi nih bagi Sana BTV mungkin yang aktivitasnya padat ini katanya udah capek kerja nggak perlu olahraga lagi, padahal tetap penting ya olahraga, apalagi kalau kerjaannya memang di kantor yang duduk aja seharian gitu, harus ada menyempatkan waktu juga untuk berolahraga. Baik, kalau seperti itu Ibu Nasri, terima kasih ya sudah mau berbincang-bincang ini di tengah kesibukannya, padahal lagi tugas juga lagi bekerja. Tentunya semangat dan sehat dan sukses selalu juga untuk Ibu ya. Dan untuk Sana BTV tentunya terima kasih sudah menyaksikan obrolan kesehatan untuk episode kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi juga bermanfaat tentunya untuk Sana BTV. Terus saksikan program-program lainnya di BTV. Akhir kata saya Riki Amelia bisa sahabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa BTV. Dekat.